Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siberda semuanya, kembali lagi bersama podcast Siberda Tuban. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber Himo dari Kabupaten Tuban nih. Mungkin bisa Say hello atau mungkin perkenalan. Selamat siang halo teman-teman. Selamat siang. Coba perkenalan dulu. Dari ketua umumnya Ketua mungkin. umumnya nih. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman Siberda. Perkenalkan, nama saya Sony Adi Pratama. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Tuban dan saya menjabat sebagai Ketua Umum Himo Kabupaten Tuban masa bakti 2026-2027. Nah, kemudian ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Reddy Septian Alifianda. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua Himo Kabupaten Tuban masa bakti 2026-2027 dan asal instansi saya dari SMA Negeri Jatirogo. Oke, mungkin kali ini kita akan membawakan podcast yang bukan hanya bertema Himo ya, tapi juga bersubtema overthinking gak bikin maju. Action yuk. Oke. Menurut kalian, tanggapan kalian untuk subtema kali ini bagaimana? Gimana, Son? Kalau menurut saya sih ini yang wow ya, soalnya kan gimana ya, kita kan Gen Z. Pastinya kan Gen Z itu tidak jauh dengan overthinking. Bener banget. Nah, Gen Z itu kan istilahnya itu sama overthinking itu bertolak belakang. Musuhnya Gen Z lah istilahnya overthinking itu. Kalau menurut Red sendiri? Kalau menurutku ya oke sih, topiknya relatable gitu karena ya seperti yang dikatakan Sony, Gen Z itu nggak jauh-jauh dari overthinking ya, entah kenapa, apa itu faktornya, entah itu dari luar maupun dari dalam. Intinya ya overthinking tuh sesuai dengan tema tadi, nggak bikin maju atau nggak bikin juara, mending action aja gitu ya kan. Bener banget. Oke, mungkin sebelum itu kita bisa mengulas ya sedikit demi sedikit tentang overthinking dan cara kalian mengatasinya. Tapi sebelum itu mungkin bisa dong kita sharing-sharing dikit tentang apa itu Himo dan di dalamnya itu ada apa aja. Tentu kita juga welcome biar Himo itu bisa dikenal juga sama Kabupaten Tuban lah ya, Red ya. Iya. Jadi untuk Himonya sendiri itu suatu perkumpulan atau organisasi yang seperti apa sih? Sebenarnya Himo itu organisasi yang resmi. Himo itu buat himpunan musyawarah OSIS, itu dinaungi langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Akan tapi Himo itu istilahnya bukan perkumpulan seluruh OSIS lah. Dia itu cuma perkumpulan dari seluruh ketua OSIS SMA yang ada di kabupaten maupun kota gitu. Dan ya Himo itu ada struktur pengurusnya juga, jadi walaupun itu isinya semuanya ketua OSIS ya, tapi tetap ada struktur kepengurusannya. Pernah nggak sih kalian merasa di titik terendah kalian sebelum sampai kalian yang sekarang ini gitu? Pernah nggak sih? Dari siapa tuh, Red? Kamu dulu, Son. Oke. Kalau titik terendah ya, pastinya kan semua orang itu pernah merasa titik terendah. Kalau dari saya sendiri itu, saya pernah merasa titik terendah saya itu waktu saya ragu. Pada waktu saya berada di organisasi harus aktif dan saya juga harus aktif di akademisi saya itu sempat ragu apakah saya itu bisa untuk menjalankan kedua-duanya dengan seimbang. Nah, justru di titik itulah itu saya diuji gimana saya mengatur skala prioritas, mengatur gimana jadwal disiplin saya. Soalnya kan orangnya itu saya itu nggak mau tertinggal dengan orang lain gitu. Jadinya itu saya pengen kedua hal itu bisa berjalan seimbang gitu. Jadi penuh ambisi gitu ya. Ambisius lah ya, Yes. benar. Boleh nih sharing-sharing tips-tipsnya juga gitu. Kalau kan dengar aku juga dengar tuh Kak Sony punya gimana ya, prestasi yang cemerlang di bidang akademik. Oh iya, kalau tips dan trik saya ya, pastinya itu yang pertama itu musuh kita kalau misal kita anak organisasi dan kita ambisius di bidang akademis ya. Itu yang pertama itu dari manajemen waktu sih, Kak. Bener banget ya, itu bener-bener hal yang paling krusial ya untuk kita para yang banyak ekskul, banyak kegiatan Ya, juga, Ada ekskul juga. ya, organisasi juga. Itu bahkan di ekskul pun juga ada organisasinya ya kan. Ya betul. Oke, Kalau dari Kak Kak Rednya. Kalau aku sih
waktu pertama kali dicalonkan atau dipercaya buat jadi ketua OSIS itu jujur kayak takut gitu, gak bisa memenuhi ekspektasi orang-orang, takut gak bisa seperti ini, takut gak bisa seperti ini, karena ya bisa dibilang kalau kita jadi ketua OSIS kan seenggaknya harus lebih baik dari yang dulu. Nah, Iya, benar. masalahnya kan yang dulu itu ambisius di bidang akademik dan juga organisasi dan juga olahraga. Jadi aku bisa nggak nih? Nah, itu tuh kayak diuji banget walah. Aku bisa gak kayak itu, bisa gak? Tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan itu kan ada teman-teman yang support. Terus satu kalimat penting yang mereka bilang tapi itu dapat mengubah seluruh jalannya pola pikir, yaitu adalah kamu gak harus menjadi orang lain untuk hebat, tapi kamu punya versi hebat dari dirimu sendiri. Akhirnya dari situlah, wah iya juga ya, aku dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi diriku, bukan menjadi orang lain. Akhirnya di situ bisa bangkit dari titik terendah. Jadi lebih ke kolaborasi antara percaya diri dan juga memiliki rasa tanggung jawab yang besar ya. Betul. Keren banget sih. Terus selanjutnya sebelum kalian mencapai semua ini nih, pastinya ada dong tantangan-tantangan. Boleh dong sharing-sharing dikit tantangan apa aja yang kalian hadapi sebelum kalian mencapai di titik ini. Kalau tantangannya ya, sebelum kita capai di titik ini itu, yang pertama itu ekspektasi yang tinggi terhadap diri saya sendiri. Saya itu orangnya itu selalu berekspektasi yang tinggi terhadap diri saya. Saya selalu ingin aktif di organisasi, saya ingin aktif di akademis, dan saya juga itu selalu rajin berolahraga. Terus saya juga pasti tidak ingin meninggalkan kegiatan-kegiatan saya di rumah juga. Nah, di situ itu saya bingung. Saya harus menjalankan semuanya dengan seimbang atau saya harus memilih salah satu. Tetapi ada pepatah yang selalu saya ingat. Pemimpin yang hebat itu bukan pemimpin yang lahir di samudra yang tenang, tapi pemimpin hebat itu pemimpin yang lahir di samudra yang penuh dengan gejolak. Moto hidup nih, moto hidup. Iya, Kayaknya betul. bisa kita masukin buat moto hidup kita Betul. berdua nih, Far. Iya. Terus buat Kak Kak, Aretnya, Tantangan ya, sebenarnya kalau dibilang tantangan paling besar ya diri sendiri tadi sih, masih terkait kan udah dipercaya orang, tapi ya mirip-mirip sama si Kak Sony. Kalau memang pastinya kalau diberi kepercayaan buat nyalon ketua OSIS tuh ekspektasinya tinggi banget, kayak wah kamu saya tunjuk jadi ketua OSIS. Nah terus ketika dengar itu saya ekspektasinya, wah kalau aku ditunjuk aku harus bisa bikin sekolah 3 tingkat nih. Nah jadi tingkat ketinggian ekspektasi tuh Sangat setinggi itu, jadi kayak wah kalau aku yang jadi ketua OSIS harusnya sekolah tuh bisa kayak gini gak sih. Nah itu yang memang jadi tantangan gitu. Besar ya sih. Bahkan sampai mikir sekolahnya bisa di lebih tingkat lagi gitu gak sih, karena kan aku jadi ketua OSIS tapi ya nggak setinggi itu juga sih, karena ada hal yang bisa kita kontrol dan nggak bisa kita kendalikan, jadi ya tahu batasnya gitu. bener. Pemimpin kan juga dituntut untuk berinovasi dan Iya. lebih kreatif gitu juga ya. kalian kan pastinya pernah overthinking ya. Nah, gimana ya cara kalian buat bangkit dari overthinking itu? Buat melupakan overthinking itu gimana cara kalian? Kalau dari saya sendiri ya, overthinking itu makanan hari-hari buat saya. Nah, itu saya punya tips and tricks nih buat keluar dari overthinking. Untuk yang pertama itu pasti kalau saya sedang beroverthinking ya, itu saya bakalan menulis semua yang ada di pikiran saya. Setelah saya menulis semua di pikiran saya bakal memilah mana hal yang bisa saya kontrol dan mana hal yang tidak bisa saya kontrol. Nah, setelah itu saya bakalan langsung action dari hal-hal kecil dulu yang bisa saya lakukan di hari itu. Soalnya saya pernah dengar ya, dan saya selalu ingat hal-hal yang kecil yang kita lakukan di hari ini ya, itu lebih baik daripada hal-hal besar yang cuma hanya di pikiran gitu. Betul. banget Betul. sih. Bener, kalau aku ya, kalau overthinking tuh ya jelas makanan sehari-hari juga. Contoh paling sederhananya adalah kayak pulang dari podcast ini
pasti ada pikiran kayak, wah aku tadi udah memberikan jawaban yang benar kayak benar, kita pasti juga pasti dan kausnya pun mikir, aku tadi udah jawab sudah sesuai ekspektasi enggak ya, nah ya, bener, pasti banget, bener ada kayak banget. gitu. Relate banget sama kita ya. Dan buat tips ngatasinnya sih, aku pernah baca kalau sebagian besar masalah atau overthinking itu dari handphone. Jadi hal yang pertama yang aku lakukan adalah menjauhkan diri dari handphone sekitar berapa, 1 jam sampai 2 jam, terus dialihkan ke kegiatan lain seperti yang Kak Sony bilang tadi, bisa ditulis masalahnya, atau kalau aku biasanya tuh belajar main gitar sih kalau aku. Oh, bisa gitar ternyata. Masih belajar. Wes, keren banget sih. Musikalis. Mau Siap, belajar deh musikal ke itu Kak sih. Rep. Boleh. Calling nanti. Kak Sony pun kalau overthinking pasti punya kegiatan lain yang dilakukan. Mungkin apa Kak? Kalau saya itu seringnya berolahraga sih, Iya, berolahraga gym. Olahraga gym. Saya ngelampiasin pikiran saya itu di tempat gym gitu. Nah setelah saya bisa merasa lebih tenang, saya bisa kembali ke rumah baru melanjutkan aktivitas saya. Betul. Benar sih, kalau biasanya overthinking itu lebih ke dialihkan ke kegiatan-kegiatan gitu ya. Yang penting itu yang positif sih Kak. Iya, Iya, benar iya. sih, benar. Ada Ada juga Ada yang juga sih, negatif, iya. tapi semoga kita dijauhkan dari hal-hal Ya, negatif itu amin. ya. Amin. Terus kalian pernah nggak overthinking? Pernah nggak kalian sendiri overthinking sampai kalian tuh nggak jadi action, sampai apa ya, Pikiran kalian itu yang menahan kalian? Iya gitu, kayak kalian mungkin kan overthinking, kita kan bergelut sama pikiran sendiri kan. Terus iya, terus ternyata akhirnya- kalian kalah sama pikiran kalian sendiri, terus Terus akhirnya nggak jadi nggak action. jadi action. Itu kalian pernah nggak Terus. kira-kira? Kalau saya itu kebetulan nggak pernah ya. Kalau misal lagi overthinking itu tapi kita nggak jadi melakukan hal yang sudah saya rancang lah. Soalnya saya tipe orang yang nggak terlalu peduli sama pikiran sih. Kalau saya itu lebih orangnya realistis. Jadi kayak overthinking itu bisa saya kendalikan. Jadi pikiran itu jangan yang mengendalikan kalian, tapi kalian itu yang mengendalikan pikiran gitu. Keren. Kalau dari Kak Red sendiri? Kalau aku sih, ya bisa dibilang kebalikannya, karena pernah ya Pak. Nggak sering sih, karena kalau sering ya bahaya gitu dikendalikan Iya, pikiran bener terus. banget. Tapi pernah gitu. Sekali itu rasanya kayak mungkin bisa dibilang ada rasa nyaman, ada, karena kayak nggak harus mengambil resiko kan. Iya. Kalau take action kan harus ada resikonya, dan kalau takut resiko kan overthinking. Nah itu rasa awal pertama kayak wah nggak ada resiko yang ku ambil nih, kayak ya nyaman aja. Tapi setelah pikiran kembali ke semula, itu rasanya nyesel, karena kenapa gue gak dilakukan dari tadi, kan ada kesempatan gitu. Ada waktu. Dan kalau bicara soal resiko, ketika kita nggak melakukan apa-apa pun ada risikonya, yaitu adalah kehilangan kesempatan. Oh iya, bener juga ya, bener. Kalau dari kalian kan ya, kan overthinkingnya itu kan bukan cuma dari pikiran, mungkin dari eksternal, contohnya seperti omongan orang lain. Nah, Pernah gak sih kalian kayak overthinking gara-gara pikiran orang lain? Pasti pernah kan ya? Pernah, Pasti. Nah, menurut kalian omongan orang lain itu gimana dalam overthinking kalian itu? Kayak gimana ya? Kayak pengaruhnya mungkin, terus cara ngatasinya mungkin. Kalau menurut saya omongan orang lain itu kan dari eksternal masuk ke kita ya. Omongan orang lain itu bisa jadi kedua arah. Bisa jadi dia menjadi motivasi buat kalian, bisa jadi dia menjadi hambatan buat kalian untuk berkembang. Nah kalau saya itu tipikal orang kalau semisal diomongin orang dari belakang itu, saya itu tidak selalu peduli lah sama omongan orang tersebut. Tapi dengan garis bawah ya, itu kalau semisal omongan orang itu bisa buat refleksi diri saya sendiri, bisa buat gitu. up diri saya, itu bakalan saya refleksikan kepada diri saya. Nah setelah itu bakalan saya implementasikan ke diri saya sendiri, biar dari omongan orang lain yang saya nggak tahu bisa menjadikan diri saya itu lebih baik lagi di kemudian hari gitu. keren. bener Biasanya sih, kita bener juga kayak ya. dengar omongan orang lain Langsung tuh down gitu. Itu tergantung mindset juga gak sih? Iya, mindset. Benar. Betul, karena kalau apa yang diomongkannya memang benar ya, kita harus memperbaikinya kan, nggak boleh denial kayak wah aku nggak kayak gitu tuh, padahal kan memang kenyataannya dilihat orang lain tuh seperti itu ya. Bisa jadi omongan orang lain itu benar seperti yang dikatakan, itu adalah sebagai refleksi, tapi juga kalau kita masukkan semuanya, nggak memilah-milah pun ada kalanya itu cuma
apa ya, kayak justifikasi atau kita tuh cuman dijudge, wah kamu kayak gini, padahal Nyatanya enggak gitu. Nah itu kalau dimasukkan juga kan, loh apa ya, lebih ke overthinkingnya malah menjadi bukan mengatasi. Nah seharusnya bisa merefleksi, karena sebelum memilah-milah itu kita harus bisa untuk menyadari apa kesalahan kita dulu, baru kita bisa menerima koreksi dari orang lain atau mengoreksi orang lain. Ya, sedangkan kan omongan orang lain kan juga gak bisa kita kendalikan kan ya. Betul. Benar, itu kayak kalau asal ngomong gitu orang iya lain gitu. Jadi gak tahu jatuh bangunnya kita, kayak gimana kita berusaha gitu. Benar sih, itu hal yang gak bisa dikontrol sih, di luar kendali kita. Benar banget sih. Kalian biasanya itu overthinking gara-gara apa sih? Pernah nggak? Hal-hal kecil mungkin kayak apa gitu, mungkin besok ulangan terus kalian overthinking gitu, pernah nggak? Kayak harusnya pernah ya, aku juga pernah sih. Pernah sih, tadi saya sempat overthinking. Soalnya gimana ya, di hari ini kan ada kegiatan juga di OSIS itu, dan datanya pun juga udah deket. Dan setelah itu kan juga ada penilaian, dimana di kelas itu penilaiannya sulit banget kelihatannya, kata teman-teman juga yang beda kelas itu di spill. Nah setelah itu juga kan saya juga orangnya yaitu yang kembali ke awal, saya nggak mau ketinggalan di kelas, dan saya juga pengen aktif di organisasi. Itu sih hal yang membuat saya overthinking. Soalnya gimana ya, kalau misal kita itu sudah ingin aktif di kedua hal tersebut, nah kalau ada salah satu hal itu yang nggak maksimal, itu pasti bakalan jadi apa, jadi di dalam pikiran kita itu dia tetap terus ada. Terus kita itu juga bakalan nyesal kenapa kita tadi itu nggak ngelakuin kayak gini, nggak ngelakuin kayak gitu. Ya sih, bener sih. Kalau dari Kak Red? Kalau aku ya, overthinkingnya itu ada dua sih ya, mirip-mirip sama Kak Sony juga. Itu ada di masalah akademik sama organisasi. Nah kalau organisasi itu lebih ke ketika mau ada proker, itu kan yang mempersiapkan orang OSIS. Nah overthinkingnya itu adalah ketika program kerja itu berlangsung, ini sesuai nggak sama ekspektasi anak-anak, ini sesuai nggak sama harapan dari anak-anak. Karena anak-anak kalau milih kita sebagai ketua OSIS kan berharapnya proker-proker ini akan terrealisasikan, akan ada proker-proker yang inovatif, dan pokoknya have fun banget lah buat anak-anak. Jadi itu wah bisa gak ya memenuhi harapan orang-orang gitu. Nah betul sih dari situ. Dan untuk yang kedua itu dari akademik itu, nah tadi kan memenuhi harapan orang-orang, ini harapan diri sendiri bisa nggak nih. Kayak dari akademik kan selain organisasi harus belajar juga kan ya, misal targetnya pengen kuliah kemana. Nah itu di pikiranku kayak aduh bisa nggak ya tahun depan JJPTN gitu kan, bisa nggak ya JJPTN, Iya bener-bener itu kayak bisa nggak ya keluar di luar negeri gitu. Nah kan ya. Oh iya, kan kalian kan sebagai ketua OSIS dari masing-masing sekolah nih pasti memiliki anggota. Nah mungkin anggota kalian tuh ada gak sih yang kayak bikin kalian overthinking gitu, kayak mungkin ada gesekan atau gimana? Kan kalian sebagai pemimpin juga, cara mengatasinya. Kita kan sebagai pemimpin ya, kita mempercayai suatu masalah maupun suatu kepercayaan kepada anak buah kita maupun ke anggota kita. Nah kita udah menjelaskan serinci mungkin maupun sedetail mungkin, akan tapi actionnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah justru itu kita pikirannya ada dua, kita bakalan nerima hasil kerjanya kayak gitu maupun kita mengulangin kerjanya di kemudian hari gitu. Jadi pastinya kan buang-buang waktu juga kalau misal kita dua kali kerja. Iya bener banget, kita udah ngasih kepercayaan tapi kurang maksimal lah. Tapi juga gitu. kita sebagai pemimpin tuh harus percaya sama anggota kita. Gimana kalau kita jadi seorang pemimpin kalau kita juga nggak percaya sama anggota kita gitu. Bener juga, bener. Betul sih ya. Ada sudut pandang lain yang mau ku ambil dari kasusnya Kak Sony ya. Ini memang benar terjadi itu. Jadi kalau kita ngasih kepercayaan suatu masalah nih ya, itu kan targetnya memang masalahnya akan diselesaikan, dan itu ya nggak setengah-setengah gitu kerjanya kan. Itu sempat ada pikiran kalau ketika suatu masalah dikerjakannya itu
cuman setengah-setengah. Ini yang salah aku memberikan arahan, yang salah komunikasiku, atau memang mereka yang kurang itu. Nah, itu jadi pikiran kayak ini aku yang salah ngasih instruksi kah, atau mereka yang memang kurang termotivasi buat menyelesaikan itu. Nah, mungkin bahkan kemungkinan terburuknya kayak salah tangkap apa yang dimaksud. Itu juga krusial juga. Benar banget. Komunikasi sih kalau di organisasi itu yang paling penting. Di saat kalian kondisi lagi ragu, motivasi apa yang kalian pegang buat bisa bangkit lagi dari keraguan itu? Dari diri sendiri. Kalau motivasi yang selalu saya pegang itu jangan pernah jadi orang lain. Soalnya orang lain juga itu tidak pernah bisa menjadi diri kita sendiri sih. Asik, boleh nih. Itu sih kalau motivasi yang selalu saya pegang sih. Kalau Karen? Kalau aku sih jangan takut untuk melangkah, karena orang-orang itu nggak sepeduli yang kamu pikirkan. Satu hari mungkin mereka masih ingat, 1 minggu mereka akan mulai lupa, 1 bulan mereka tidak tahu siapa dirimu. Jadi ya kalau mau action lakukan saja, nggak usah overthinking, karena orang-orang juga nggak sepeduli apa yang kamu pikirkan gitu. Jadi ya lakuin aja, ngapain peduli sama Perkataan orang lain. Benar juga. Pasti orang ya bakal lupa kalau misal kita ngelakuin kesalahan, terus besoknya juga gak bakal ingat ini. Karena ya orang-orang pun punya masalahnya sendiri-sendiri. Dan bahkan ini cukup menampar ya kalau buat aku tuh kayak buat orang-orang lain kita itu gak sepenting itu aslinya. Cuman kita berusaha untuk kita menjadi penting atau mungkin jadi motivasi buat orang lain. Oke, mungkin cukup dari kita. Mungkin dari Kak Sony ataupun Kak Redi ada pesan untuk teman-teman yang sedang menonton tentang topik kita kali ini? Boleh? Bisa motivasi. Ya, kalau buat teman-teman yang lagi nonton podcast kita nih ya di hari ini, untuk pesan saya itu jangan mudah overthinking ya teman-teman. Soalnya kan overthinking itu boleh, akan tapi kalau dibiarkan terlalu berlama-lama itu dia bakalan menghilangkan kesempatan buat kalian untuk menjadi yang lebih baik. Nah, tapi dari overthinking juga itu kalian bisa berefleksi menjadi yang lebih baik lagi di kemudian hari itu. Dan untuk motivasinya sih yang kayak tadi ya Kak, kita itu jangan pernah menjadi orang lain. Soalnya kan orang lain juga nggak akan pernah bisa menjadi kayak kita. Jadilah yang terbaik buat dirimu sendiri sih Kak. Itu. Kalau dari aku sih kembali lagi ya, kalau overthinking ya silakan overthinking saja, tapi itu gunakan sebagai kesempatan untuk berefleksi, bukan sebagai kesempatan untuk mundur. Karena ya kembali lagi jangan takut untuk melangkah. Orang-orang tuh nggak sepeduli apa yang kamu pikirkan, ya lakukan saja. Kalaupun salah, yang perlu dipelajari itu adalah bukan untuk tidak pernah salah, tapi bagaimana cara untuk bangkit dari kesalahan. Karena setiap orang pasti pernah salah, dan jangan takut untuk melangkah. Itu saja, karena intinya kendali tetap ada di kalian gitu. Oke, benar. Oke, terima kasih atas kehadirannya untuk Kakak Sony dan juga Kakak Redi dari Himo. Terima kasih udah meluangkan waktu nih buat si Perda. Ya, terima kasih banyak. Kita tepuk tangan dulu kali ya. Yeay. Terima kasih juga udah diberi kepercayaan. Oke, sebelum menutup podcast pada hari ini, mungkin kita boleh Jalil. Oke. Boleh. Oke, langsung saja ya. Dispersif Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, rapakat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.